Selamat datang di channel Frederick Wijaya ya. Kali ini kita akan sharing santai Q&A tentang saham yang ditanyakan teman-teman di grup Telegram @warukincome ya. Teman-teman juga bisa main-main di sana, kita diskusi sama-sama ya mengenai gimana sih harga saham ini, pergerakannya, support resistnya di mana, targetnya di mana, trennya gimana. Di grup Telegram juga itu ada ini ya, ada bot analisa gratis yang saya sediakan itu untuk membuat teman-teman ini supaya teman-teman itu mendapatkan seperti ini, oh supportnya di sini nih, resistnya di sini nih, harga bakal ke sini nih. Nah itu di sana tuh ada kurang lebih empat perintah bot yang bisa teman-teman akses ya. Nah, untuk pertama-tama teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe ya, subscribe, like, share ke teman-teman lainnya channel YouTube saya ya, Frederick Wijaya. Nah, supaya apa? Supaya satu kalau ada update itu teman-teman langsung dapat ini notifikasinya. Dan jangan lupa Instagram juga ya, @fred_pakargaris ya. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membahas ini ya. Mungkin dari teman-teman yang sudah mulai belajar analisa itu akan bingung ya, bingung ini analisa saya nih kok udah patah trennya tapi kok nggak turun-turun ya harganya ya. Itu kenapa ya? Nah, terus ini harusnya udah downtrend kenapa masih harganya di sana aja ya? Kenapa setelah saya jual sideways sebentar terus naik lagi? Nah, banyak sekali yang mengalami hal itu. Terus bagaimana solusinya? Nah, di kali ini saya akan membahas langsung ya, langsung dengan mencontohkan ya beberapa saham ya sekaligus kita menjawab pertanyaan dari teman-teman analisa saham ini bagaimana nih untuk kedepannya gitu. Oke, nah ini saham-saham yang ditanyakan di grup Telegram itu sebenarnya ada beberapa sih sekitar 14 atau 15 ya. Mungkin di video ini kita bagi dua ya, part 1 dan part 2 ya, supaya teman-teman bisa menyaksikan video ini dengan lebih enjoy ya, lebih enak, supaya nggak terlalu lama juga sih. Oke, yang ditanyakan itu gimana ISG? Chartnya ISG bagaimana? Arahnya kemana? Bakal ke berapa? Terus kemudian Woods juga sama. Woods pertanyaan juga sama. Ya, kurang lebih pertanyaannya sama sih. ISG bagaimana? Woods bagaimana? BPT, Pegas, PTBA, ITMG, ITM, INTP. Itu trading plan-nya bagaimana? Nah, saya akan membahas di video ini 7 ya. 7 analisa beserta trading plan-nya. Oke. Oke, kita cek dulu tadi apa ISG ya. ISG di sini komposit ya teman-teman ya. Di trending view komposit. Jadi teman-teman yang mau menggunakan analisa sih di mana aja sama aja sih ya. Tapi kompositnya oke ya, lumayan. Oke, dari sini teman-teman harus tahu dulu nih. Harus tahu secara besarnya dari 2017 sampai 2020 ISG itu gimana? ISG itu sudah mengalami penurunan ya. Ini sudah mengalami penurunan dari 6.680 ya sampai 39 sekian, 39 sekitar 3920 ya. Nah, oke, ini ya teman-teman harus tahu dulu nih, posisinya sebelum itu downtrend. Downtrend. Nah, sekarang bagaimana sekarang? Sekarang ISG itu mengalami ini secara minor dia sudah pertanyaannya sudah apa nih? Sudah membentuk higher high ya teman-teman ya. Teman-teman ini harus paham dulu nih, paham mengenai pembentukan suatu trend. Ini sudah higher high, ini dia higher low di sini.
Nah, sekarang ini pertanyaannya, dia mau kemana sih nih? Nah, ini teman-teman, kita harus bisa analisa dulu nih. Ini kenapa dia berhenti di sini nih? Ada apa? Ini saya hapus dulu deh ya, supaya nggak terlalu membingungkan. Kita lihat dulu sebelah kirinya. Oh, kita log ya, logaritmik ya. Kenapa? Logaritmik sama auto itu nanti akan saya bahas di video berikutnya ya, teman-teman ya. Oke. Jadi ISG ini terganjal di 5139 resistnya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Biasanya begini, analisa itu bukan masalah mengenai meramal atau memprediksi bagaimana ya. Kita itu membuat trading plan. Trading plan itu kita membuat mapping ya. Mapping itu artinya kalau dia ini posisinya emang ISG lagi minornya lagi uptrend, tapi secara major sudah nggak dia? Ternyata belum. Kenapa? Untuk dikatakan secara major dia uptrend, dia harus melewati ini loh, panjang sekali. Nah, melewati garis hitam ini. Itu namanya ini garis trendline ya, trendline downtrend. Ini kan downtrend nih. Nah, begitu melewati secara major melewati garis hitam ini, dia akan uptrend secara garis ya, secara garis trendline. Tapi kalau secara bentukan itu secara time frame major ya. Kalau pembentukan ini, pembentukan tren, dia minornya sudah uptrend nih, sudah uptrend, sudah mulai naik. Nah, sekarang nanyanya bakal kemana? Oke, jadi kita harus tahu dulu nih, mana sih? Nah, mungkin ini, pertanyaan teman-teman mungkin ini ya. Kenapa dia, saya sudah gambar nih. Ini kenapa patah ya ini? Nah, itu kan, trennya kenapa patah trennya? Terus, kenapa nggak turun-turun? Nah, ini secara minor memang dia sudah patah ya, secara time frame yang kita lihat dari sini dari awal nih tanggal 24 sampai 8 Juli itu dia sudah breakdown trend garis trend line ya. Tapi teman-teman jangan lupa untuk menentukan suatu trend itu harus dilihat dari berbagai aspek. Tidak bisa melihat dari satu garis ini. Ya, garis itu untuk konfirmasi, konsensus ya. Dalam arti itu konsensus itu adalah alasan. Alasan kenapa sih dikatakan ini trennya kuat? Satu yang utama adalah pembentukan higher high, higher low. Dan juga jangan bingung juga nanti, oh ini sudah downtrend, kenapa kok connect lagi? Ini belum. Jadi dia naik ya, dia naik. Nanti kalau dia jebol ini, jebol garis ini, support ini 4712 itu belum juga dikatakan belum dikatakan apa ya, belum dikatakan downtrend. Karena dia membentuk low baru low ya, baru satu kali low. Nanti dia naik, begitu break low berikutnya, low kedua itu disebut baru konfirmasi downtrend. Oke. Ini saya gambar dulu ya, ini begini ya. Nah, ini teman-teman waspada ya. Ini jadi harus tidak bisa kita menggunakan satu pola, satu analisa aja untuk tahu secara keseluruhan ya. Jadi kita harus mengombinasikan, technical tuh luas banget ya. Jadi satu tren, support resist, pattern, harmonik itu jadi lebih detailnya soal pattern itu di harmonic pattern ya. Nah, ini secara pattern dia itu sudah ada namanya racing wedge ya, racing wedge. Racing wedge itu pola pembalikan arah. Tapi nggak usah khawatir, racing wedge ini
Nah, ini tadi ada pertanyaan, mungkin saya ada analisa juga sih. Analisa bagaimana kok dari saya kok dari sana gini nih. Jadi dia ini ISG ini kalaupun turun dia hanya ngetes support ya. Supportnya di berapa? Di sekitar 47 ya, 4700-an. Nah, kita cek lebih detailnya deh. 47 ya, 4706, 4712 ya. Oke, jadi teman-teman sih nggak usah bingung ya, nggak usah bingung ini supaya harus tahu detail sih ini mau kemana. Ini dia membentuk channel atas yang arahnya memang ke atas. Walaupun dia turun, dia hanya membentuk swing low untuk naik lebih tinggi ya. Nah, kalau dia tidak break 47 atau garis hitam ini, sudah dia masih akan arah ke atas. Kalau break, kemana dia? Nah, itu kita harus siap-siap nih, siap-siap bikin plan ya, bikin plan untuk tahu nih harganya ke berapa ISG ini. Nah, ini bisa juga ada pattern ini ya, pattern rectangle. Jadi dalam satu chart itu banyak pattern ya, banyak pola, banyak pattern yang ada. Jadi teman-teman harus belajar, harus tahu kira-kira ini pattern apa ya, itu belajar sendiri lah ya. Itu banyak di Google, banyak, tinggal di searching aja pattern pattern saham itu banyak banget tuh. Ini kalau ini break 47, ini tinggal di ini aja teman-teman. Tinggal dipindahkan ke bawahnya. Targetnya itu di 4271. Bisa juga kita gini. Jadi kalau saya sih menggunakan konsensus ya teman-teman ya, konsensus. Nah, konsensusnya untuk apa? Untuk meyakinkan atau supaya kita itu lebih yakin dengan analisa kita. Konsensus itu bagi saya sih adalah alasan ya, alasan yang menentukan kita untuk mengambil keputusan. Jadi ini resistnya di sini. Ya udah, nanti turun ke berapa nih? Oh, ke support. Supportnya berapa? Ya, sekitar 47. Oh, ternyata 47 ada apa ya? 47. Oh, ternyata 47. Nih, di sekitar 4672 sama itu ada Fibo. Fibo ya. Satu Fibo. Saya ketik deh. Konsensusnya adalah satu. Konsensus satu. Fibo di 4672, 4673 ya, 72, sekian. Terus kedua itu ada support nih ya, supportnya di 4712. Support candle di 4712 ya. Terus support garis di sekitar ya 4700 ya. Nah, jadi dari konsensus ini kita mempunyai tiga konsensus, tiga alasan yang mengatakan ISG itu ya ISG itu bakal ke 47, tapi jangan bingung dulu sih karena ini sebelum 47 aja masih jauh sekali loh. Ini masih ada support sekitar 4860 ya. 4860 itu dia ada dua konsensus ya. 4851 ada Fibo 0,235 sama support candlenya 4862 ya, 4860 4862 ya. Nah, ini juga bisa kita mainkan di sini. Untuk apa ya? Untuk antisipasi nih. Kalau nih break di berapa ini? Di sekitar 49
4940 ya, itu bakal ke ini 4862, 4860. Ini ada juga berarti range-nya ya 4851 sampai 4862. Begitu break baru dia ke sekitar 4672 sampai 4772 ya. Jadi gitu teman-teman sih, nggak usah bingung, nggak usah panik, nggak usah galau ya. Ya teman-teman sih harus ini doang sih, harus eh, harus bisa analisa dengan santai, dengan yang fokus ya, fokus dan menggunakan konsensus ya. Jadi jangan menggunakan satu technical aja. Satu technical aja itu kurang sih ya, kurang. Kita harus mengkombinasikan berbagai technical untuk ya membuat kita itu lebih yakin. Oke, ini mengenai composite. Terus saya jadi teman-teman gak usah bingung ya. Nah kalau knee break gimana nih? Knee break ya tinggal ini aja, tinggal dipindahin aja ini. Gampang kok, gampang sekali kok. Cuma tinggal analisa sebenarnya nggak usah rumit-rumit. Sekitar 55. Nah, ya benar, sekitar 55, sekitar 55. Ini juga ada gap di sini ya. 5556 ya, kurang lebih. Nah, jadi setelah kita analisa, kita membuat eh, trading plan. Trading plan-nya ya udah ISG ini kan kita nggak bisa beli ya teman-teman ya, tapi ISG ini emang ya merupakan salah satu acuan ya. Kalau ISG-nya turun, otomatis harga sahamnya pasti bakal ya turun juga. Pasti pasar panik juga. Nah, itu jadi ya kita harus tahu sih ya, tahu ISG ini mau bakal kemana nih. Kalau posisi sekarang itu posisi nanggung, nanggung dalam arti ya dia itu sudah di daerah resist ya, resistnya sekitar berapa itu 5112 sampai 5139. Nah, terus gimana kita prediksinya? Prediksi itu bukan ngeramal ya teman-teman ya. Prediksi itu tergantung sudut pandang kita sih ya. Kalau banyak orang yang mengatakan prediksi ah ngeramal-ngeramal ah ngapain sih ngeramal? Bukan ngeramal, dengan kita memprediksi kita itu bisa antisipasi. Antisipasi. Nah, kalau misalnya dia break resist, dia bakal kemana nih? Setelah itu baru kita bisa membuat trading plan. Trading plan-nya terhadap saham yang kita punya. Kalau jatuh, bagaimana nih? Keberapa nih? Karena itu menentukan menentukan kapan kita entry, kapan kita keluar ISG ini sebenarnya. Ngebantu lah ya, ngebantu untuk ya supaya kita tahu sih arahnya kemana. Oke, itu ISG. Terus kita akan bahas saham ya, saham nih. Kita akan bahas Woods ya. Woods bagaimana Woods? Oke, Woods. Woods. Oke, saham Woods ya. Nah, dari sini teman-teman tahu dulu nih. Simpel-simpelnya ya ini. Kan tadi downtrend nih. Dia naik. Turun, higher low, naik, bikin higher high. Artinya secara tren minornya ini sudah mulai naik. Terus apa yang kita lakukan? Ya udah kita analisa nih. Bakal kemana nih? Di mana titik? Jadi setelah kita analisa, kita pakai trading plan. Jadi kita antri di support atau jual di resist atau gimana? Atau kalau misalnya kita belum punya sahamnya ya kita antri titik terbaik untuk masuk. Kalau kita udah punya posisi, kita tinggal mau jual di mana, di resist mana nih mau jual. Tuh teman-teman ya. Ini tanpa sekilas teman-teman mungkin kelihatan nggak ya? Ini ada head and shoulder ya, HNS ya. Ya ada head and shoulder inverted ya. Oke. Kita ini dulu supaya nggak bingung ya. Kita tentukan. Nah dari sini udah kelihatan nih. Ini kena resist ini.
ya. Ini nah, kurang lebih ya ini supaya ada teman-teman ada bayangan oh ternyata ini pattern apa nih. Nah, setelah itu tinggal kita tentukan nih di mana nih titiknya ini. Titik targetnya. Pindahkan ke tempat breakout ya. Ini juga ada resist, ini resistnya di sini, terus targetnya di sini nih targetnya. Oke, jadi Woods ini setelah breakout dia naik tapi mengalami konsolidasi dulu nih. Konsolidasinya keberapa? Nah, kita gambar dulu. So Nah, jadi kita harus tahu nih, oh kira-kira ngambil dari sini kita itu belajar ya. Nah, itu kita tinggal sambungkan aja, kenapa ini dari sini? Ya, selalu pertanyaan begitu. Oke, saya akan kasih ini. Jadi namanya ini garis yang hijau kedua ini adalah update garis ya dari sebelumnya. Karena kalau sebelumnya ini menggunakan saya ganti warna nih, saya ganti warna jadi merah deh. Kalau kita menggunakan garis merah ini itu terlalu jauh. Ya garis merah ini sebenarnya tetap kita pakai ya, kita gunakan. Ya kalau misalnya dia jatuh, maksimal dia akan ke garis merah ini. Nah untuk mengcover harga yang ada, yang naik terus itu harus ada namanya update trendline ya. Sambungan titik-titiknya ketemulah. Nah secara long term dia udah oke. Secara ininya udah oke juga. Secara pembentukan trennya sudah oke. Nih ya, ini satu. Ini sudah membentuk namanya higher high. Tapi teman-teman harus waspada ya. Ini semakin lama garisnya ini menyempit. Artinya apa? Dia hanya diberi kesempatan sampai 19 Agustus ya. Sampai 19 Agustus itu memberi keputusan bakal naik atau bakal turun. Dia mengalami konsolidasi itu konsolidasinya zigzag ke atas ya, naik ya. Oke, kita tambahin lagi garis ini. Garis support. Jadi teman-teman tinggal ya kalau mau entry sih ya di 376 sampai 398 ya. Nanti jualnya ya long termnya 576 600. Tapi selalu ini ya teman-teman jangan lupa ya. Kalau sudah mencapai target jangan lupa untuk dipasang trailing stop ya. Oh ini satu lagi sebelum menuju ke 576 itu ada satu halangan ya di sekitar di 500.
di 500 ini. Jadi teman-teman harus waspada nih ya, harus waspada banget mengenai ini saham ini. Karena jangan sampai wah nggak sampai 600 kok turun dulu ya. Ya memang karena sentuh 500 bakal koreksi. Kenapa? Karena ini banget tuh. Ya, saya lihat ini ya, saya tunjukin supaya teman-teman itu jelas nih. Sebentar, mana kotak ini kotak. Ini satu ya. Ini banyak nih, banyak resist. Nah, ini juga banyak nih. Juga ada. Ini cukup kuat teman-teman ya. Nah, jadi itu cukup kuat untuk menunjukkan kalau 500 ini harganya 500 ini sebagai halangan ya. Dan biasanya 500 ini adalah angka psikologi ya, angka psikologis yang kebanyakan rata-rata kalau dari 500 biasanya akan trader ini akan namanya profit taking. Nah itu Woods ini bagus. Kalau misalnya dikasih kesempatan turun lagi ya sekitar 376, 398. Kalau belum punya posisi dan dia break ya udah beli di atas 450 ya teman-teman ya. Targetnya ya kalau untuk jangka pendeknya 500, long termnya 576 sampai 600. Oke. Itu Woods, terus BWPT. Oke, ini saya hapus dulu deh. Ini juga teman-teman harus tahu dulu nih. Sama seperti tadi caranya, ya udah kita lihat turun ini downtrend turun. Terus ini sudah mulai naik ya, bikin high, higher low, higher low, dan ini masih konsolidasi ya. Ini saya hapus. Nah ini ada pattern apa nih? Ini gampang simpel-simpelnya adalah kita garis ini aja. Ya ada dan namanya rectangle ya, rectangle dengan range 17 sampai 81 ya teman-teman ya. Dan juga ada pattern nih, pattern apa ini? Kalau misalnya confirm ya, konfirmasi itu ada pattern nih teman-teman bagi yang bentar. Yang melihat ini itu yang sudah yang senang main ini ya, senang main pattern, itu kelihatan banget nih. Itu ada pattern apa itu teman-teman. Ini tinggal tunggu waktu aja nih. Tinggal tunggu waktu dia bakal break nggak? Bakal break, cakep nih. Oke, kita gambar dulu. Nah, jadi ini kalau saya ya, saya itu menggunakan dua target. Target dari handle-nya, ini cup handle ya. Cup, ini handle. Dari handle-nya dan untuk target minornya ya. Dan ini long term-nya. Ini berarti targetnya si BPT itu 131 ya ininya minor mediumnya. Long termnya 157. Nah, kalau pertanyaannya beli di mana nih? Ini udah kita gambar dulu untuk yang minornya. Dibeli di berapa? Ya udah kita tentukan dulu nih gambar-gambarnya semua. Kita lihat. Ya kita kan mapping jadi ya kita harus gambar secara detail nih, secara detail keberapa sih
kalau jatuh dulu atau koreksi ke supportnya ke arah berapa dia? Si BPT ini kalau koreksi dia ke ini ya, ke 90 sampai 86 itu range ya, range 86 sampai 90. Kalau masih jebol lagi 81 ya. Kalau ekstrim pun 72. 72 ada lagi juga nih supportnya 65. Jadi saran saya sih teman-teman harus tahu dulu nih. Oh, BPT ini patternnya cup handle. Handle-nya sudah terjadi nih. Cupnya sudah. Kalau misalnya 81 break, ya itu bisa dikatakan bisa false ya. Bisa false atau handle-nya belum terjadi, belum tercapai, belum terbentuk. Jadi kalau saya akan karena coba lihat teman-teman perhatikan deh. Kalau saya sih mending beli break 107 ya. 107 break saya masuk. Kita perhatikan cek lagi deh untuk detailnya itu ada halangan di mana sih sebelum 131. Tuh ini ada halangan. Oh, oke, di sini dia. Jadi sebelum ke 131 BPT ini bakal ke 117 sampai 121. Break 107 kita entry ini masuk nih. Jual di 117 sampai 121 kalau yang main pendek ya. Tapi kalau main swing itu ya dijagain aja selama trennya nggak berubah, supportnya masih kuat, itu ya full aja. Oke. Ini walaupun di bawah garis, tapi close-nya masih di garis ya. Jadi masih bagus nih. Sesuai garis merah, tren merah. Garis trendline merah ini. Oke, ini BPT. Kalau saya sih akan masuk setelah close di atas 107 saya masuk. Jual ya bisa jual bertahap ya di 117 121. Jual lagi sebagian 121, long term 157 saya jual. Dan ini kan juga teman-teman kalau BPT ini sama emiten-emiten CPO juga harus memperhatikan ini juga sih, memperhatikan CPO future ya. Nanti akan dibahas ya chart CPO future-nya bagaimana. Oke, Pegas ya, Pegas. Pegas, gimana Pegas nih? Nah, harus tahu dulu teman-teman. Nah, ini sama semua caranya. Ini turun, ya kan? Terus ini naik. Ini turun, ini naik, higher high ya. Naik, turun, naik. Ini secara ininya dia secara minornya sudah membentuk ya, bentuk trend up. Nah, tinggal kita lihat nih. Bakal kemana sih si Pegas? Ya kita harus gambar dulu nih supportnya. Kenapa saya ambilnya panjang? Ya kan karena ya kita harus tahu dulu tren secara besarnya bagaimana. Support resistnya secara besar gimana. Setelah kita tahu ya baru kita bisa analisa tren minornya ya teman-teman ya. Analisa time frame minornya maksudnya. Ini kita garis terus kita update lagi di sini. Kita update lagi di sini. Ya. Nah, udah kita udah betul semua. Ya udah, kita tinggal kita analisa minornya. Minornya kemana nih? Kita ya cepet aja.
Oke, kenapa dia ini dia sideways nih. Sideways bakal kemana? Nah, itu sekarang pertanyaannya adalah kita harus bisa antisipasi nih, antisipasi. Kita lihat lihat dulu. Eh, bukan ini, sorry. Nah, ini dia belum mencapai resist. Resistnya di 12.55 sampai 13.65 ya. Begitu pula ada gap di sini. Nah, sekarang ini sudah mendekatin. Bakal kemana nih? Nah, itu harus kita tahu teman-teman. Kita oke, kita juga tambahin lagi ya. Oke, ternyata dia tadi sekilas kita nggak keperhatikan ini ya, garis dari atasnya itu kita nggak tahu nih, ternyata ada ini, ada halangan di sini. Bakal kemana ini? Nah, kalau bergaris merah ini dia bakal ke atas. Tinggal kita bikin ini aja lagi, bikin support ya, support minornya. Nih supportnya juga. Nah itu ya. Jadi sebentar nih bisa nggak? Nggak bisa. Jadi dia Pegas ini akan sideways ya, sideways dengan range-nya 1110 sampai berapa nih? 1180. Nggak bakal kemana-mana. Dia sideways dulu. Kalau dia mampu break garis merah ini bakal tesnya, ngetes ke 1255 sampai 1365. Terus sekaligus dia nutup gap ya. Ini ada gap sini, jadi saya biasanya saya kotakin nih. Nah, di sini. Nah, kalau misalnya posisi gimana ya? Tunggu aja, tunggu di 11.10 ya, atau tunggu pas break garis ini. Nggak usah, jadi entry-nya nggak usah banyak-banyak teman-teman, dikit-dikit aja entry-nya. Kita kan entry di support itu kan sebenarnya spekulasi ya, tapi spekulasi yang berdasarkan analisa. Jadi kita tahu, oh ternyata di 11.10 saya entry, kenapa? Karena ada supportnya. Nah, kalau misalnya dia turun kembali, ya teman-teman tahu resikonya ke 10.40. Nah, boleh ini beli sedikit, itu di average down boleh. Karena secara tren itu up, minornya ya up. Oke, Pegas ini ya. Oke, PTBA. PTBA. Oke, PTBA. Nah, PTBA ini turun karena bagi dividen ya teman-teman ya. Nah, kita harus tahu dulu nih kenapa nih kok bisa nih ya, ternyata sebenarnya juga sih karena ada ini sih, kena resist juga sih, kena resist juga dia bagi dividen, makanya ada koreksi. Oke, kita gambar dulu berapa ininya. Nah, kita harus gambar dulu ya teman-teman semuanya, supportnya. Kita gambar garis trendline-nya. Oh, sudah breakdown ya. Oke, nggak apa-apa. Kita gambar aja.
Oke. Waduh, salah. Alasan 260 kenapa? Karena ini ya. 1, 2, 3. Jadi PTBA ini kena resist ya, kena resist di 2160 sampai 290. Nah, terus gimana trading plan-nya teman-teman? Trading plan-nya ada, ya udah. Kita sekarang posisi sekarang 2140. Supportnya itu kalau ngikutin garis merah ini 2070. Nah, resistnya 260 290 ya. Nah, reward sama risknya gede mana? Gede risknya ya. Jadi rewardnya cuma sedikit sekali ya, tinggal tunggu break aja. Tinggal tunggu break. Terus nih, ini ada juga ini, ada rectangle nih ya. Tinggal teman-teman pindahin aja nih sini. Jadi deh. Di range-nya itu ya di pas tutup gap mungkin ya ini teman-teman ya. Di break 2190 ini ke 24 sampai 2430 ya. Jadi trading plan-nya tunggu break. Atau bisa juga tunggu di support ini di 2070, turun pun ke 2000. Ya hati-hati kalau turun 2000 turun 2000 ini ya bisa ini bisa ke 1770 1820 ya. Oke, PTBA udah. ITMG ya. ITMG. Nah, ini ITMG. ITMG ya sama. Kita tentukan ini kan turunin mulai naik. Naik. Tapi ingat dia belum dia nanggung nih. Oke, saya lihat dulu histori kirinya. Oke. Ya, supportnya itu di 6.800 7.050. Terus dia ITMG ini sempat kena resist, berusaha ngebreak nggak mampu ya. Jadi kalau gini sih posisinya sih saya sih belum nganggap dia uptrend ya, karena dia cuma retest di 9.000, cuma candlenya doang terus turun. Jadi dia belum bentuk higher high ya. Nah, tapi yang perlu diwaspadai teman-teman jangan sampai lupa, tetap perhatikan dulu nih. Ini ada pattern apa ini? Collider conform, cakep banget nih. Ya. Dia pattern ini, pattern head and shoulder ya. Sebelumnya, nah jadi teman-teman harus tahu nih, pattern itu ada dua, ada reversal sama ada continuous. Bentar, ini ada nggak? Oh, nggak ada. Oke, jadi ini ITMG ini bakal kemana ya? Udah tinggal kita analisa lagi.
Kalau di break sini dia akan ke sini nih. Nah, pas banget ya. Ya, kalau dia break 8.300, dia akan retest 9.000. Nah, ini walaupun dia ada pattern, tapi teman-teman jangan lupa, disinilah resist ya, resist yang pernah terjadi di 9.000. Break 8.300 ke 9.000. Walaupun 8.300 ini confirm ya, konfirmasi pattern inverted hand shoulder ya. Dia bakal 9.000, 9.000 akan ke 9.800 sampai 10.050 yang merupakan area yang dulunya support di break nih, di breakdown. Jadi namanya resist become support. Ya. Support become resist ya. Dulunya bukan resist become support, tapi support yang dulunya support menjadi resist. Jadi support become resist ya. Jadi di sini di 9.800 sampai 10.050. Jadi ITMG posisinya ya kalau saya sih nunggu break 8.300 teman-teman ya. Ini kalau misalnya teman-teman mau ngecek ini, udah tinggal dianalisa, dicek aja entry di mana ya, boleh di entry 7.350 atau tunggu break 8.300. Oke, ITMG itu terus INTP ya, INTP terakhir INTP. Oke, tetap sama ya, kita gambar dulu ininya. Kita gambar dulu dia bakal kemana nih. Ini dia kenapa nih di sini berhenti di sini nih. Berhenti di sini nih. Nah, kita gambar sekilas dulu ya. Kita gambar kasaran dulu baru nanti kita sempurnakan. Oke, ternyata ini ada ini. Oke ya, jadi itu ini support ya, support yang di breakdown. Oke, jadi si INTP ini itu kalau misalnya saya analisa begini bisa juga. Angle digandakan, dipindahkan. Ya, nanti INTP kalau begitu break 14.050 dia bakal menuju ke ini nih. 16.975 sampai 17.200. Tapi ini sekali lagi ya, ini belum ada indikasi dia trend up ya, karena belum membentuk higher high ya. Walaupun dia ini high, ini higher low, ini tidak lebih tinggi pada sini, dia turun lagi, dia konsolidasi aja sebenarnya sih teman-teman sih. Konsolidasi dengan range yang besar sebenarnya. Range-nya sebenarnya yang besar banget tuh ini range-nya sebenarnya. Besar banget. Oke. Jadi kalau misalnya mau teman-teman spekulasi sih boleh di ini. Di 11.400, 11.550. Nanti mau jual ya jual di 13.5, 14.050. Oke, video kali ini ya akan saya tutup dulu. Nanti akan lanjut di video yang kedua untuk lanjut ini ya, lanjut analisa saham-saham yang teman-teman pernah request ya.
Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman, memberikan pandangan ya. Jadi analisa itu tidak bisa menggunakan satu teknik aja, karena sebenarnya teknik analisa itu cukup luas ya, cukup sangat luas. Jadi jangan menggunakan spot resist doang. Ya bisa sih kita entry pakai spot resist bisa, tapi kita harus tahu trennya. Yang paling penting itu adalah tren. Dengan tahu tren kita akan selamat lah. Nah, kayak contoh INTP ini trennya sideways ya, dan posisi sideways. Ya udah kita tinggal entry di support, jual di resist. Kalau trennya naik, ya beda lagi. Itu teman-teman ya. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa ya subscribe, like, dan share ya ke teman-teman yang lainnya juga. Supaya apa? Supaya kalau ada update langsung keluar notifikasi ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan salam cuan ya teman-teman.